Kelompok 3, Mata Kuliah Pancasila. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Pagi, guys. Guys, kalian tahu nggak sih berita keputusan hakim soal kasusnya Rachel Fenya udah keluar tahu? Siapa tuh Rachel V-nya? Iya, tahu. Yang ini bukan sih? Nah, itu. Dah. Yang ini bukan sih? Iya, yang itu. Telegram itu loh yang followersnya 6,5 juta. Emang dia punya kasus apa sih? Kok sampai ada berita putusan hakim? Dia itu kabur dari karantina. Dan alasan kaburnya itu karena dia itu kangen sama anak-anaknya. Padahal dia itu habis dari Amerika buat menghadiri acara New York Fashion Week. Dia itu mau pulang ke Indonesia kan harus dikarantina dulu selama 14 hari. Tapi dia itu malah kabur ke Bali buat party. Hukuman apa sih yang didapetin LV-nya dari kabur karantina? Majelis hakim memvonis selebgram Rachel V-nya dengan hukuman 4 bulan penjara, dengan masa percobaan 8 bulan, dan denda sebesar 50 juta, karena terbukti bersalah atas melakukan tindak pidana terkait karantina kesehatan. Kenapa hukumannya diberikan hanya masa percobaan, bukan penjara? Saya baca suatu artikel di mana sikap sopan dijadikan salah satu faktor untuk memperingan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Bagaimana bisa sikap sopan bisa memperingan? Padahal perbuatan pidana ya perbuatan pidana. Sikap dan substansi ketika diperiksa itu hal yang berbeda. Jadi, sikap baik, kooperatif, berkata jujur, secara substantif itu bukan merupakan alasan pembenar, pemaaf, apalagi penghapus pidana. Sebagai contoh dah, kalau misal seorang murid ke ruang guru, maka mau tidak mau, dia harus menjadi sopan. Tapi sebelum ada kasus ini, dia itu udah baik loh. Terbukti dari LV-nya itu melakukan penggalangan dana pada kasus positif COVID-19. Sampai tanggal 5 Juli 2021, dana yang terkumpul itu sebesar 337 juta yang dikumpulkan dari 9.823 warga Indonesia. Nah, bantuan itu diberikan untuk warga ekonomi yang lemah yang terjangkit positif COVID-19 dalam bentuk sembako dan kebutuhan pokok 14 hari, vitamin, suplemen, dan obat-obatan. Kemudian makanan pokok dan kebutuhan balita untuk pasien COVID-19 anak-anak.
Rahel V-nya itu juga sebelum terjadi kasus ini, dia itu udah baik gitu loh di sosial media. Seperti contoh, dia itu sering memberikan parenting yang baik untuk ibu-ibu yang lagi main sosial media. Iya, Rahel V-nya juga buka suara gitu di YouTube-nya Boy William. Kalau dirinya itu mengaku menyesal karena tak menjalani karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Terus habis itu menurut hakim, keringanan hukuman Russell itu berpacu pada dia mengakui perbuatannya dengan terus terang. Begitu. Lah, kok alasannya berbeda antara yang di pengadilan sama yang di YouTube-nya Boy William? Yang saya dapat di pengadilan, si Rahel beralasan karena ada pengalaman pada karantina pertama kali, dia merasa tidak nyaman. Sedangkan di YouTube-nya Boy William, dia mengatakan alasannya karena kangen dengan anak. Selain itu, dalam persidangan, Rahel juga mengakui bahwa dia melakukan penyuapan terhadap seorang perempuan inisial O. Namun hakim belum menyoroti perbuatan tersebut. Loh, kalau kayak gitu berarti dia egois dong. Kan dia mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Ya gak sih, kan nilai mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi itu kan termasuk implementasi sila Pancasila ketiga. Iya tuh. Enak ya berduit, apa-apa pakai uang selesai. Di mana letak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Kesimpulan dari diskusi ini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila haruslah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bernegara, tentulah kita harus melaksanakan kelima sila Pancasila yang sudah menjadi ciri bangsa Indonesia. Namun, harus kita sadari memang masih banyak hambatan dan tantangan dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu kasus selebgram Rahel V-nya. Sikap Rahel V-nya yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila karena telah melanggar peraturan karantina COVID-19. Rachel V-nya jelas telah melanggar nilai Pancasila sila ketiga dan kelima. Nilai dalam sila ketiga Pancasila diantaranya yaitu mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, muncul rasa keegoisan seorang yang mementingkan dirinya sendiri dan tidak melakukan karantina kesehatan dengan alasan tidak nyaman maupun ingin bertemu dengan anaknya. Namun, Rachel V-nya telah banyak melakukan penggalangan dana sebagai bentuk rasa empati terkait lonjakan kasus positif COVID-19 yang kembali terjadi di Indonesia. Selain itu, Rachel V-nya juga sudah membuka suara di YouTube Boy William bahwa dirinya mengaku menyesal karena tak menjalani karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Sebagai penutup, marilah bersama bergandengan tangan, saling bekerja sama dengan yang lain. Semangat gotong royong harus kembali dihidupkan. Terlebih lagi, pada saat video ini dibuat, virus corona dengan jenis Omicron telah terdeteksi di Indonesia. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Stay safe, stay healthy dari Kompak 3.